Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Furkan di channel Arif Furkan. Pada video kali ini Kak Furkan kembali berbagi informasi up to date seputar P3K 2024. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan diberikan kelancaran dalam segala aktivitasnya. Oke, ini ada kabar terbaru dari jpnn.com Bapak Ibu ya. Seperti biasa di sini Bapak Ibu bisa perhatikan ada yang harus diketahui teman-teman, terutama yang teman-teman dari honorer ya honorer P3 tahap 1 dan tahap 2. Untuk tahap 1 memang sudah pada tahapan menerima SK saja ya dan menerima gaji pertama. Tapi di tahap 2 ada hal-hal yang harus Bapak Ibu ketahui ya. Nah, jujurlah, apa alasan pengangkatan P3K 2024 Maret 2026? Ada 3 hal yang harus dijelaskan. Oke. Nah, di sini mengapa kok dilaksanakan Maret 2026. Di sini ada poin-poin yang harus Bapak Ibu ketahui ya, tentunya Bapak Ibu ya. Sebenarnya dari jpnn.com ya Bapak Ibu ya, di sini para honorer yang sudah lulus seleksi P3K 2024 ini langsung bereaksi merespon poin 4 kesimpulan raker dan rapat dengar pendapat Komisi 2 DPR RI bersama Menpan RB Ibu Rini Widiantini dan Kepala BKN Bapak Arif Yudan Fakrullah di Senayan kemarin ya, tanggal 5 Maret 2025. Tentunya, dalam rangka percepatan penataan CPNS dan P3K Formasi 2024, Komisi 2 DPR meminta Kemenpan RB dan BKN menyelesaikan pengangkatan CPNS di bulan Oktober 2025 dan pengangkatan P3K di bulan Maret 2026. Demikian kalimat poin 4 ini kesimpulan raker dan RDP tersebut. Kemudian, mewakili suara para honorer lulus P3K 2024, Ketum Asosiasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau AP3KI Nurbait ini menyatakan sangat kecewa berat. Nah, karena di sini sudah beda tahun Bapak Ibu ya. Di sini 2025 2026. Apa yang terjadi memang ada alasannya Bapak Ibu ya. Alasan yang harus Bapak Ibu ketahui tentunya ya. Hari ini honorer marah dan menangis. Pengangkatan P3K 2024 diundur tahun depan. Sangat kecewa, kata Ibu Nurbait kepada JPNN Rabu 5 Maret 2025 kemarin. Nah, kalau diundur Maret 2026, bagaimana nasib honorer R2 yang sudah masuk batas usia pensiun atau usia kritis ya? Sambung Bunda Nur panggilan akrabnya. Nah, ini harus ada semacam regulasi ya. Kita butuh regulasi untuk teman-teman yang memang di usia kritis ya, Bapak Ibu ya, seperti itu. Respon senada disampaikan Ketua Forum Non-ASN Republik Indonesia, Bapak Taufik Hidayat. Nah, dia menilai anggota Komisi 2 DPR RI tidak tahu kondisi di lapangan. Gimana banyak honorer yang masuk usia kritis Bapak Ibu ya, yakni menjelang pensiun 55, 56, 57, 58. Nah, itu kan sudah menjelang pensiun. Jadi kalau diundur gimana? Nah, seperti itu harus dipikirkan seperti itu. Semestinya kata Pak Taufik, pemerintah dan DPR membuat keputusan dengan landasan kemanusiaan, bukan malah bikin manusianya yakni honorer yang sudah lulus seleksi P3K 2024 tambah sengsara. Oke. Nah, jadi ini memang perlu ya. Jadi ini sih kebijakan khusus untuk teman-teman yang masuk ke usia kritis ini memang sangat perlu, karena ya itu tadi, kalau Maret nanti jangan-jangan nggak sempat itu ya, maksudnya SK-nya ya kan belum molornya nanti seperti itu. Menanggapi keresahan para honorer tersebut, anggota Komisi 2 DPR RI Rahmat Soleh ini memberikan semacam klarifikasi ya atas kalimat poin 4 kesimpulan raker. Dia mengatakan, pengangkatan P3K 2024 tetap dilakukan tahun ini bagi Pemda yang sudah menyiapkan anggaran dan gaji dan tunjangan. Dikatakan juga bahwa Maret 2026 merupakan batas akhir pengangkatan P3K 2024 atau semacam estimasi Bapak Ibu ya. Estimasinya itu Maret 2026 ini harus sudah tuntas semua. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, honorer tenang dulu ya. Poin 4 dalam kesimpulan rapat kerja 6 Maret kemarin maksudnya adalah penyelesaian pengangkatan P3K 2024 dituntaskan Maret 2026. Jadi bukan baru mau diangkat. Jadi Maret itu sudah clear teman-teman mendapat gaji. Itu batas maksimalnya. Bisa aja sebelum itu, seperti itu. Nah, jika sumber polemik ialah karena beda tafsir kalimat pada poin 4 kesimpulan raker, maka pemerintah perlu segera menyampaikan secara gamblang terkait beberapa hal di bawah ini. Yang pertama, Ibu Rini Widiantini selaku Menpan RB kita dan Kepala BKN Bapak Yudan Arif ini harus memberikan klarifikasi ya atau penjelasan ke publik soal maksud kalimat poin 4 kesimpulan raker.
Nah, Maret 2026 ini batas akhir pengangkatan ya Bapak Ibu yang dilakukan bertahap mulai tahun ini. Atau memang pengangkatan serentak pada bulan tersebut harus tegas. Nah, ini harus dijelaskan. Banyak teman-teman yang multi tafsir ya. Eh, Maret itu baru diangkat atau sudah batas akhir. Artinya teman-teman itu sudah kerja, sudah mendapat gaji dan lain sebagainya. Seperti itu. Yang kedua, jika Maret 2026 itu merupakan waktu pengangkatan serentak, pemerintah harus jujur menjelaskan alasannya. Apa benar sekedar butuh waktu untuk melakukan penataan dan penempatan? Bukankah usulan formasi dari instansi sudah melalui tahapan verifikasi yang disesuaikan dengan kebutuhan? Nah, ini harus jelas alasannya Bapak Ibu ya, seperti itu. Nah, di sini Bapak Ibu bisa perhatikan jika penataan dan penempatan berkaitan dengan adanya formasi tampungan, apakah yang sudah jelas formasinya tidak bisa diangkat lebih awal? Nah, seperti itu. Nah, jika disebut ada instansi yang meminta penundaan pengangkatan, adilkah jika tidak meminta penundaan juga harus ikut ditunda? Nah, jika alasannya tidak dijelaskan secara gamblang, maka tidak salah jika munculnya praduga bahwa molornya pengangkatan itu berkaitan dengan kebijakan efisiensi anggaran. Seperti itu. Dan ketiga, itu adalah jika Maret 2026, seperti yang dimaksud anggota Komisi 2 DPR RI, Rahmat Saleh, apa kriteria P3K 2024 bisa diangkat lebih awal atau sebelum Maret 2026? Anggaplah, misal pengangkatan tahap awal itu Juni, Juli 2025 ya Bapak Ibu ya. Bukankah perbedaannya sampai 8 bulan dibanding diangkat Maret 2026? Nah, ini artinya apa? Memang estimasinya itu terlalu jauh. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Maknanya ada P3K 2024 yang kehilangan hak gaji sebagai ASN hingga 8 bulan. Sementara ada yang sudah menikmati gaji P3K sejak pertengahan 2025. Nah, di sini memang ada semacam rancu ya Bapak Ibu ya. Jadi ada yang bisa, ada yang enggak. Nah, ini kan agak aneh juga kebijakannya seperti itu. Nah, pertanyaan lanjutan, jika pengangkatan dilakukan bertahap, apakah dalam suatu instansi ada P3K 2024 yang SK pengangkatannya terbit lebih awal, sebagian di batas akhir yakni Maret? Nah, ini kan juga tidak pernah terjadi Bapak Ibu ya. Ini sejarah baru seperti itu Bapak Ibu ya. Atau bertahap secara bergiliran seluruh P3K 2024 dalam satu instansi diangkat berbarengan, sedangkan instansi lain harus menunggu giliran. Nah, ini juga harus perlu dijelaskan Bapak Ibu ya oleh Menpan RB dan kepala BKN kita ya kan, seperti itu. Nah, karena banyak teman-teman itu yang salah tafsir atau gimana ya Bapak Ibu ya, seperti itu. Lagi-lagi, apa kriteria untuk menetapkan P3K 2024 dalam suatu instansi dianggap lebih awal dan belakangan? Nah, yang pasti saat penyusunan redaksional kesimpulan poin 4 ini tidak ada anggota Komisi 2 DPR RI, Kemenpan maupun BKN yang menegaskan bahwa Maret 2026 merupakan batas akhir. Jadi pahamnya teman-teman itu ya diangkat Maret seperti itu. Bahkan Menteri Ibu Rini Widianti juga sempat mengatakan bahwa Maret itu termasuk pengangkatan P3K formasi 2024 hasil seleksi tahap 2. Loh, ini gimana? Yang benar gimana ini? Harus klarifikasi di Bapak Ibu ya. Ya, kita tunggu saja klarifikasi dari Kepala BKN dan Ibu Menteri Menpan RB ya, selaku ya Ibu Rini Widianti ini selaku ya pencetus gagasan Maret 2026 ini, seperti itu. Bahkan Ibu Menteri Rini Widianti ini juga mengatakan pengangkatan gelombang 1 dan gelombang 2 itu bisa bersamaan karena berkaitan dengan penempatan. Sekali lagi, pemerintah perlu segera memberikan klarifikasi atau penjelasan gamblang dan logis agar kekecewaan para honorer yang sudah lulus seleksi tidak menggumpal menjadi kekuatan aksi yang tidak diharapkan semua pihak. Oke ya, semoga ini bisa segera ada klarifikasi bagaimana kok ada muncul Maret 2026 ini semuanya atau gimana Bu? Nah, kalau nggak semuanya berarti agak aneh dong, ada yang mendapat SK, ada yang enggak. Ya kan? Kalau semuanya Maret itu juga agak aneh karena 2024 kok baru diangkat 2026, nunggu 2 tahun loh, ya kan? Nah, seperti itu. Oke, seperti itu dulu mungkin informasi dari Kak Furkon. Stay tune aja di channel Kak Furkon. Insya Allah informasi update setiap hari. Salam semangat terus dari Kak Furkon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.